untuk kakak-kakak yang biasanya diet gitu, mereka tertarik dengan jenis buah-buahan smoothies kayak gitu. Perkenalkan, saya Faradila Trisagilia dari kelas A3 Manajemen 2022. Saya memiliki usaha dengan nama Namifrit. Namifrit adalah salah satu produk minuman yang terbuat dari olahan buah asli. Awal kali saya mengawali bisnis ini itu awalnya sih iseng aja sih ya. Bincang-bincang sederhana gitu sama sepupu. Jadi bisnis ini tuh saya join sama saudara saya, sepupu saya. Awalnya itu bercanda-bercandaan gitu sih, gimana kalau kita open order ini gitu. Terus akhirnya oke lah, ayo kita trial dulu. Akhirnya kita trial foto-foto produk sederhana, terus kita posting. Kok ternyata banyak yang minat. Oke lah, kita open order. Nah, setelah open order pertama itu lumayan nih kan, akhirnya kok wah boleh juga ini, ternyata kok banyak minatnya. Akhirnya kita open yang kedua, akhirnya terus mulai berjalan itu sih. Tapi belum lama sih, memang baru berjalan sekitar 3 bulanan kalau nggak salah. Kalau problem waktu awal menjalankan usaha ini sih pasti ada. Waktu itu pernah kita lagi posting produk kita, terus ada pasti customer itu ada yang membandingkan harga kan, kayak loh di sana lo harganya cuma segini gitu, kok kamu lebih mahal, pasti ada kayak gitu-gitu. Terus palingan kita kayak teliti kenapa di sana lebih murah, terus kita jualnya harga segini, itu pasti ada alasan tertentu kan gitu. Terus ada juga waktu biasanya kan kalau awal usaha itu kita COD gitu kan Kak, COD. Waktu itu kita itu masih bingung gitu bawanya ini gimana ya untuk mengantarnya gitu. Waktu itu kita pakai kardus bekas aqua gitu buat taruh ininya minumannya gitu kan. Nah, kita nggak expect ternyata kalau waktu sampai di tangan customer itu ada yang belepotan sedikit, jadi kayak kurang estetik gitu sih. Itu bisa jadi bahan evaluasi buat kita juga. Itu sih yang beberapa problem yang kita hadapi waktu awal-awal buka. Kalau untuk target pasar, biasanya kita itu fokus ke anak-anak SMA ke atas. Dalam artian kayak anak SMA, mahasiswa, para pekerja gitu. Karena mereka biasanya lebih kayak tertarik. Untuk kakak-kakak yang biasanya diet gitu, mereka tertarik dengan jenis buah-buahan smoothies kayak gitu. Kita menanggapinya biasanya sih dari kualitas ya Kak ya, karena kita bener-bener real buah asli. Gak ada campuran kayak yang misalkan, kan ada biasanya yang dicampur gulanya itu banyak, bukan gula banyak sih, kayak orang-orang biasanya namanya obat gula gitu. Nah kayak gitu, terus ada yang biasanya dicampur sirup. Isinya campurannya itu banyak lah. Nah sedangkan produk kita ini mengunggulkan produk buah aslinya, bener-bener real rasa buahnya itu, bukan yang dari campuran bubuk-bubuk gitu. Itulah yang menyebabkan produk kita lebih pricey sedikit daripada produk-produk lain. Pastinya rasa buahnya lebih kerasa sama creamy-nya. Creamy-nya itu pasti beda dengan yang lain, dan itulah yang menyebabkan produk kita lebih pricey sedikit daripada produk kompetitor lainnya. Yang paling aku ingat waktu menjalankan bisnis ini itu waktu COD sama customer sih, yang waktu kita nganternya itu pakai kardus itu tadi. Gak tahu kenapa kok tiba-tiba kepikiran pakai kardus gitu, padahal ini tuh jenis produk cair gitu, pastinya kan belepotan gitu. Akhirnya kita sedikit kecewa juga sih, kayak minta maaf ke customer, terus buat bahan evaluasi juga. Padahal itu waktu itu pesanan lagi banyak-banyaknya, dan ya memang bener-bener kayak orang lagi pada penasarannya gitu loh. Tapi malah
belepotan. Jadi kayak rada malu, agak kecewa juga. Kami open ordernya setiap hari Jumat. Setiap open order itu kira-kira ada masuk 15-20 cup. Jadi kira-kira tiap kita open, omsetnya sekitar antara 300-400 ribuan. Motivasi. Sebenarnya awalnya ini kepepet sih. Kepepet karena waktu itu bener-bener apa ya, lagi butuh uang jajan kalau bahasa sederhananya. Bener-bener kepepet. Terus akhirnya ada ide-ide cemerlang dari saya dan sepupu ini tadi yang awalnya coba-coba juga, akhirnya jadilah usaha, terbentuklah Nami Fruit. Untuk cara jualan pastinya kita online, offline juga sih. Untuk yang online kita pakai by WhatsApp, Instagram, sama TikTok. Kenapa kita pilih itu? Karena itu yang paling banyak digunakan saat ini ya, terutama TikTok. TikTok kalau misalkan FYP ya pasti lebih dikenal. Terus kalau WhatsApp pasti orang-orang terdekat bisa lebih tahu. Instagram juga untuk katalog-katalog. Di Nami Fruit ada beberapa varian. Untuk saat ini sih masih ada smoothies aja, tapi coming soon kita ini lagi merencanakan jenis varian baru. Jadi nggak cuma smoothies aja sih. Dan masih direncanakan juga. Untuk saat ini memang masih ready smoothies berbagai macam varian rasa buah aja, kayak misal buah mangga, buah naga, buah alpukat, sama buah stroberi, kayak gitu. Kalau masalah manajemen waktu biasanya ini tergantung pribadi masing-masing ya. Ada yang kadang kayak merasa keteteran. Kuliah sama berbisnis pasti keteteran, tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jangan terlalu dibikin pusing sih. Kayak gini pasti berat, kayak misal ngatur waktu antara kuliah, antara berbisnis, main. Kadang kita merasa kayak, aduh aku loh kan duwe waktu kayak dolen gitu. Tapi percayalah, berbisnis di usia muda itu keren dan enak sih menurutku, karena kita udah punya penghasilan ya meskipun dikit. Kalau saya pribadi, karena saya kuliahnya ambil kelas pagi, jadi pagi saya manfaatkan untuk kuliah, lalu siangnya untuk bisnis ini tadi, memikirkan kayak nanti ini gimana, produknya apa aja, terus mau ditambah varian apa, kayak gitu, atau saya pergunakan untuk istirahat atau main sebentar lah istilahnya. Lalu sorenya saya pergunakan untuk bekerja. Kuliah sambil jualan nggak malu. Alasannya ya kenapa malu, kan saya melakukan hal yang halal dan positif juga sih, karena sedikit banyak kita dapat penghasilan sendiri, nggak yang melulu harus minta ke orang tua gitu. Kalau untuk kedepannya, selain sebentar lagi kami akan meluncurkan beberapa varian baru, insya Allah nanti kalau misalkan punya peminat yang lebih banyak lagi, kami juga pengen punya offline store di Jombang. Pesan buat teman-teman yang ingin memulai usaha, tentunya yang pertama pastikan adalah niat atau kemauan. Yang kedua adalah konsisten. Karena kalau kita udah niat, tapi kita nggak konsisten,
pasti nanti akan muncul rasa ya wis lah, males, ya wis lah, pasti ya wis lah lainnya. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua konsisten. Untuk masalah modal, jujur saya memulai bisnis ini itu dengan modal seadanya. Waktu itu bener-bener kondisi lagi kanker ya, kantong kering, dan faktor kepepet juga butuh pemasukan tambahan. Akhirnya dengan modal seadanya antara saya dan sepupu, berjalanlah bisnis ini.